kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go. Bab 3680 Jurang yang tidak bisa dilintasi. Seiring dengan kalimat ini, napas Alexis terombang-ambing, dan aura tak terkalahkan menyapu untuk sementara waktu, dan aura perkasa aula mengelilingi Alexis, seolah-olah akan berubah menjadi kabut tak terbatas, menyelimuti semua orang di dalamnya. Aku ingin menjadi murid utama dari Sekte Enam Jalan. Kata-kata Alexis mengejutkan semua orang, dan bahkan memandang Alexis dengan tidak percaya, sama sekali tidak terduga bahwa Alexis berani mengatakan kata-kata arogan seperti itu. Bahkan Wijanarko menatap Alexis dengan tidak percaya pada saat ini, sama sekali tidak terduga bahwa Alexis akan mengatakan hal seperti itu. Bagaimanapun, garis keturunan dan bakat Alexis telah diuji oleh formasi pencari roh enam jalan, dan bakatnya sangat buruk, dia tidak pernah membayangkan bahwa Alexis akan berani membuat permintaan seperti itu dalam keadaan seperti itu. Pada saat ini, Wijanarko tidak bisa menahan matanya untuk tidak berkedip, berpikir bahwa salah satu teman dekatnya telah mengobrol dengannya, bahwa ada jenius tertinggi di puncak Dewa Pemurnian di wilayah Bintang Giok, dan jenius dikatakan di mulut temannya adalah bernama Alexis. Wijanarko sangat menyadari karakter teman dekatnya, dengan mata di atas, dia hampir tidak pernah memuji generasi muda manapun, tetapi dia penuh dengan pujian untuk Alexis, jelas Alexis memiliki sesuatu yang unik. Pada saat ini, melihat ujian dari formasi pencari roh enam jalan, itu membuktikan bahwa garis keturunan dan bakat Alexis tidak baik, tetapi Alexis masih percaya diri dan tak terkalahkan, dan berani meminta untuk menjadi murid utama dari enam jalan. Sekte Jalan. Dan posisi murid utama dari Sekte Enam Jalan memang belum duduk. Wijanarko tidak bisa membantu tetapi matanya menjadi gelap. Mungkin Alexis benar-benar tidak sederhana. Bagaimana jika formasi pencari roh enam jalan juga memiliki garis keturunan yang tidak terdeteksi? Jika garis keturunan dan bakat Alexis bahkan melampaui formasi pencari roh enam jalan, jenius yang luar biasa seperti itu pasti akan menjadi berkah bagi seluruh Sekte Enam Jalan. Pada saat ini, semua tetua dan murid sangat marah ketika mereka mendengar suara arogan Alexis. Kerumunan melonjak ke langit, dan bahkan niat membunuh yang kuat berkumpul, berubah menjadi naga niat membunuh yang menakutkan dan menakutkan di atas langit, menatap Alexis, siap untuk pergi, seolah-olah dia akan siap di detik berikutnya. Sebagian besar orang di Sekte Enam Jalan penuh dengan penghinaan terhadap Alexis, berpikir bahwa Alexis berpura-pura, dan pada saat ini, dia berani membuat permintaan kasar seperti itu, yang sangat arogan. Tuan Sekte, anak ini tidak tahu malu, biarkan saya mengambil tindakan untuk membunuhnya. Seorang tetua bangkit dengan marah, napas yang keras tersapu, dan gunung misterius yang megah dan menjulang muncul di belakangnya. Gunung ini memancarkan aura aneh, seolah-olah keberadaan paling misterius di dunia, keagungan beredar, membuat para murid enam jalan merasakan tekanan yang mengerikan. Master Sekte, biarkan aku datang, aku berjanji untuk membuat anak ini mati. Penatua lain berdiri, dan kekuatannya yang tak tertandingi melonjak. Penatua ini tinggi dan berotot, tampak seperti maniak berotot, di antara gerakannya, kekuatan besar menyapu melintasi, menghancurkan langit dan menghancurkan ruang. Penatua yang kokoh menatap Alexis, matanya penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, dan dia jelas sangat tidak senang dengan Alexis. Pada saat ini, Alexis acuh tak acuh terhadap semua ini, bahkan tidak gugup sama sekali, niat membunuh yang kejam meniup jubah Alexis, dan Alexis bahkan tidak bergerak. Tapi ketenangan ini cukup untuk mengejutkan orang. Penatua dengan jubah biksu tidak bisa tidak melihat Wijanarko,
dan keduanya saling memandang, mata mereka memancarkan cahaya aneh. Pada saat ini, di antara banyak murid dari Sekte Enam Jalan, seorang pemuda berbaju putih yang terlihat cukup terkenal berdiri, memegang pedang panjang di tangannya, dan menatap Alexis dengan mata dingin. Hanya dengan modal arogan, bagaimana mungkin membiarkan para tetua merendahkan untuk mengambil tindakan, dan biarkan murid mengambil arogan ini sebagai contoh. Pria muda itu berdiri dan berkata dengan keras, lalu menatap Alexis, niat membunuh dan meremehkan. Matanya mengalir deras. Alexis, karena kamu ingin menjadi murid utama, apakah kekuatanmu bisa meyakinkan publik? Saya, Junianto, sebagai murid dalam dari Sekte Enam Jalan, hanya dapat dianggap sebagai kekuatan kelas menengah. Saya ingin menantang Anda. Jika Anda tidak bisa mengalahkan saya, maka Anda harus keluar. Junianto penuh dengan niat membunuh. Melihat Alexis, momentum tiba-tiba tersapu, dan langit berguncang. Ini ternyata adalah pejuang dari lapisan kedua alam perbaikan. Latar belakang Sekte Enam Jalan tidak buruk, jadi meskipun menurun, kekuatan para murid di sekte tersebut tidak buruk dibandingkan dengan beberapa kekuatan di wilayah Jiwa Bulan. Lapisan kedua dari alam perbaikan memang tidak termasuk di antara para murid dari Sekte Enam Jalan. Hanya saja Junianto sangat populer di antara banyak murid, jadi semua orang menghormatinya. Pada saat ini, melihat Junianto berdiri, semua murid bertepuk tangan. Melihat adegan ini, Penatua Samingan dan Wijanarko saling memandang dan sedikit mengernyit. Bahkan jika Alexis seperti yang mereka duga, garis keturunan dan bakat tidak sepele, dan mereka bahkan dapat mengejutkan langit, tetapi Alexis, yang berada di lapisan kelima dari alam dewa, dan Junianto, yang berada di alam perbaikan, sama sekali tidak mungkin untuk menang. Ini. Wijanarko tidak bisa menahan keraguan saat ini, baru saja akan membuka mulutnya untuk memblokir, tetapi melihat Alexis tersenyum acuh tak acuh. Hehe, karena kamu menantangku, sepertinya tidak pantas kalau aku tidak bertarung, tetapi bisakah kamu menungguku selama beberapa menit? Mungkin karena dia datang ke Sekte Enam Jalan dan belajar dari kehidupan sebelumnya, atau mungkin itu adalah efek dari esensi roh bulan. Alexis memiliki perasaan samar menembus lapisan keenam dari alam dewa. Mendengar kata-kata Alexis, seorang murid dari Sekte Enam Jalan tidak bisa membantu tetapi tercengang, dan para tetua juga menunjukkan ekspresi terkejut. Apa arti langkah Alexis? Sebuah terobosan. Bahkan jika Alexis dapat membuat terobosan sementara, itu tidak bisa menjadi lawan Junianto. Alam dewa dan alam perbaikan benar-benar terpisah dari langit dan bumi, dan itu adalah celah yang tidak dapat diatasi. Hahaha. Mendengar kata-kata Alexis, Junianto semakin tertawa, tetapi niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat, dia berpikir bahwa Alexis mempermalukannya. Junianto berpikir bahwa Alexis mengatakan ini dengan jelas karena dia ingin mengungkapkan ketidaksenangannya dengan cara yang halus, dan percaya bahwa itu adalah hal yang tidak tahu malu baginya untuk bergerak melawan alam dewa. Tapi Junianto tidak peduli lagi, dia tidak menyukai kesombongan Alexis, dan dia tidak ingin berpura-pura menjadi pria yang tidak memiliki kemampuan nyata untuk bergabung dengan Sekte Enam Jalan, yang akan menjadi penghinaan bagi Sekte Enam Jalan. Dia tidak membiarkan hal seperti itu terjadi. Oleh karena itu, Junianto memandang Alexis dengan dingin, dan kemudian berkata, karena kamu ingin istirahat, maka istirahatlah. Tapi aku memperingatkanmu, jika kamu bertarung denganku setelah istirahat, kamu bukan lawanku. Dan jangan buat alasan lagi, keluar dari Sekte Enam Jalan segera, dan jangan pernah melangkah lebih dekat ke Sekte Enam Jalan, atau aku pasti akan membunuhmu. Mendengar ini, Alexis mengangkat alisnya sedikit, tetapi tidak tersenyum rendah hati atau sombong. Yah, aku berjanji padamu, tetapi jika aku mengalahkanmu, kamu harus menjadi pelayanku. Berani sekali, menyuruh saudara Junianto menjadi pelayanmu, kamu sedang mencari kematian. Menyuruh saudara Junianto menjadi pelayanmu, kamu sedang mencari kematian.
Mendengar kata-kata Alexis, seorang murid yang dekat dengan Junianto tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. "Huff, kamu terlalu sombong, kakak Junianto pasti akan menikahmu sampai mati dengan satu pedang, dan biarkan kamu memamerkan kemampuan dirimu yang sebenarnya." Mendengar kata-kata orang-orang ini, Alexis melirik mereka dengan dingin. Orang-orang ini benar-benar berisik, bahkan jika dia tidak mau memperhatikan, dia sedikit tidak nyaman saat ini. Itu hanya sekilas, tetapi itu mengandung kekuatan yang mengerikan, seolah-olah penguasa tertinggi memandang rendah dengan jijik, seperti dewa perang yang melihat semut. Ketidakpedulian semacam itu, niat membunuh dingin semacam itu, membuat semua murid merasakan tubuh mereka kaku. Tangan serta kaki mereka dingin. Bab 3681 mengejutkan dunia. Bahkan Junianto merasakan ledakan ketakutan pada saat ini, dan matanya menatap Alexis tidak bisa tidak terlihat aneh. Semuanya. Junianto mengangkat telapak tangannya dan berkata, "Ini antara aku dan Alexis, tolong jangan ada yang bicara lagi." Mendengar ini, para murid dari 6 jalan menutup mulut mereka, tetapi melihat ke arah Alexis. Mata menjadi lebih dingin, dan aura Alexis meledak sekarang, yang membuat mereka semua merasa takut. Ditakuti oleh limbah kayu di alam dewa membuat para murid dari 6 jalan merasa sangat malu, dan bahkan menjadi marah, berharap mereka bisa segera mengalahkan Alexis. Tetapi pada saat ini, Alexis memandang Junianto dan berkata dengan acuh tak acuh, "Bagaimana? Apakah kamu berani? Oke. Aku berjanji, jika kamu bisa mengalahkanku, aku menjadi pelayanmu." Alexis dihina, mengeluarkan bunga pedang di tangannya, dan kemudian berkata, "Tapi itu tidak mungkin. Jika Anda ingin saya menjadi pelayan Anda tidak akan bisa melakukannya sama sekali. Mari kita tunggu dan lihat." Alexis tampak tenang, lalu mengabaikan tatapan semua orang, berjalan keluar dari lobi, dan kemudian di bawah tatapan sekelompok orang, dia menemukan sebuah gunung kecil yang tidak tinggi atau juga pendek, dan berdiri dengan tenang di puncak gunung. Boom! Alexis memanjakan auranya dan meledak sepenuhnya. Dalam sekejap, aura megah hukum besar tersapu, dan aura tak berujung melonjak. Pada saat ini, Alexis tidak lagi menekan alamnya, dan kesengsaraan guntur tiba-tiba datang. Di atas langit, guntur langit yang ganas meledak dalam sekejap, guntur tak berujung menyapu, dan langit yang perkasa memenuhi udara. Pada saat ini, seluruh sekte 6 jalan tampaknya diselimuti bencana yang menghancurkan dunia, menyebabkan kulit semua orang menjadi berubah sedikit. Apakah ini bencana guntur yang dapat dipicu oleh seorang bocah dari alam dewa? Seorang murid di alam perbaikan setengah langkah tidak bisa tidak melihat warna yang mengerikan, dan melihat perampokan guntur dan berteriak, lagi pula, bahkan dia melihat bencana guntur ini. Merasa ngeri, alam Alexis sangat rendah, bagaimana dia bisa memicu badai petir seperti itu? Apakah anak ini benar-benar tidak sederhana? Bagaimana seorang seniman bela diri biasa bisa memicu bencana guntur yang begitu mengerikan? Tapi formasi pencari roh 6 jalan menunjukkan bahwa bakat dan garis keturunannya sangat buruk, dan tidak akan ada masalah dengan formasi pencari roh 6 jalan. Pada waktunya, banyak murid menjadi ribut dan banyak bicara, dan Junianto juga melihat kesengsaraan guntur di atas langit dengan ekspresi terkejut. Intensitas kesengsaraan guntur ini mengejutkannya. Mungkinkah pria arogan ini benar-benar mampu mengalahkanku? Junianto bergumam dalam hatinya. Pada saat ini, para tetua tidak bisa tidak terkejut, mata mereka berkedip, terutama Penatua Samingan dan Wijanarko, mereka saling memandang dengan harapan yang mendalam di mata mereka mengharapkan Alexis untuk menciptakan keajaiban, dan mereka mengharapkan Alexis untuk menciptakan dan dia benar-benar jenius. Pada saat ini, Alexis mengabaikan reaksi semua orang, melihat guntur hebat di atas langit, dan sudut mulutnya berkedut. Meskipun petir ini sangat kuat, itu tidak bisa memberinya rasa ancaman sedikit pun. Alexis telah melihat petir emas dari kesengsaraan guntur sebelumnya,
dan bahkan memecahkan petir emas, menyerap banyak lotion emas yang dimurnikan dan dipadatkan oleh petir. Lotion ini adalah suplemen yang bagus. Ini keajaiban langka. Sejak menerobos dan menyerap lotion emas sebelumnya, Alexis mulai menantikan guntur emas, dan dia bahkan lebih terobsesi dengan lotion emas. Pada saat ini, melihat bencana guntur yang hebat di atas langit, naga guntur hitam meraung dan meraung di lautan awan. Alexis tiba-tiba terbang, mengabaikan mata ketakutan semua orang di bawah, dengan aura mengerikan, kekuatan tak bertuhan yang menyapu langit, dan menabrak langsung ke bencana guntur. Boom! Saat Alexis bergegas ke bencana guntur, awan gelap di atas langit melonjak liar, dan cahaya gemuruh terombang-ambing di awan gelap. Wijanarko. Apakah bocah ini benar-benar jenius? Saya yakin dia bukan orang gila. Ekspresi Wijanarko aneh, dia belum pernah melihat orang mengambil inisiatif untuk bergegas ke bencana guntur, tetapi ini akan menyebabkan aturan langit dan bumi terguncang. Iya, itu benar-benar, itu tindakan mencari kematian. Iya, itu benar-benar, itu tindakan mencari kematian. Hanya saja pada saat ini, tidak ada yang bisa mengeluh tentang Wijanarko, jadi dia hanya bisa menonton adegan di depannya dalam diam. Semua orang di bawah memiliki banyak diskusi apakah itu murid atau yang lebih tua, mereka semua takut dengan tindakan tiba-tiba Alexis, dan benar-benar menganggap Alexis sebagai orang gila. Orang-orang ini bahkan menebak bahwa Alexis tahu bahwa tidak ada peluang untuk memenangkan pertempuran dengan Junianto, dan dia tidak ingin dipermalukan, jadi dia memilih cara ini untuk menemukan jalannya sendiri. Hanya saja pada saat ini, tebakan semua orang Alexis tidak jelas, dia berjalan di lautan guntur yang tak berujung, bertarung melawan naga guntur yang berasal dari pembantaian kekerasan yang tak ada habisnya, dan dia dapat mematahkan naga guntur yang tak terhitung jumlahnya dengan setiap gerakan. Seluruh tubuh Alexis bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan ada juga perlindungan dari pesona cahaya dewa dan monumen debu. Suara naga langit dan 8 dewa didesak. Alexis seperti dewa perang yang tak terkalahkan, di lautan guntur, dewa memblokir dan membunuh dewa, dewa memblokir dan membunuh dew, dan dalam sekejap, ia bergegas ke pusat guntur. Pada saat ini, di mata orang-orang dari Sekte Enam Jalan, kesengsaraan guntur di atas langit adalah suara yang dahsyat seperti kehancuran langit dan bumi dari waktu ke waktu, menyebabkan seluruh Sekte Enam Jalan jatuh ke dalam jurang kehancuran. Ada getaran yang menakutkan. Pada saat ini, awan hitam yang menggelegar terus bergetar hebat, seperti raksasa yang bertarung di tengah badai petir. Apa yang dilakukan anak ini di dalam guntur? Wijanarko membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, semua murid dan penatua juga tampak aneh, dan gerakan konstan dalam kesusahan guntur jelas menunjukkan bahwa Alexis tidak mati, seolah-olah dia masih hidup, jika tidak, kejutan yang mengerikan tidak akan meletus. Hanya saja Alexis sangat arogan, bergegas ke kesusahan guntur, dia pasti akan menghadapi pemboman yang mengerikan, tetapi mengapa dia bisa bertahan, menurut pendapat mereka, Alexis seharusnya sudah mati sejak tadi. Pada saat ini, Alexis, yang seharusnya sudah lama mati di hati semua orang, bepergian dengan bebas di lautan guntur, seolah-olah memasuki ranah siapapun, dan kekuatan kekerasan menyapu, seolah-olah mengguncang langit, dan guntur tak berujung tidak bisa menghentikan langkah Alexis. Alexis mengejar petir emas. Awalnya, Alexis berpikir bahwa petir emas pasti akan tinggal di tengah badai, dan dia bisa menyerap lotion emas ketika dia pergi untuk memecahkannya. Tapi apa yang tidak diharapkan Alexis adalah bahwa guntur emas tampaknya telah mengalami peristiwa sebelumnya, dan menjadi takut pada dirinya, dan bahkan belajar untuk melarikan diri. Pada saat ini, dia mengendalikan guntur yang tak terbatas untuk membombardir dirinya sendiri, tetapi guntur emas berlarian, tidak ingin membiarkan Alexis istirahat. Huff, apakah kamu ingin melarikan diri? Alexis mengejar petir emas, dan dia sedikit lelah mengejar, jadi dia tidak bisa menahan berteriak dengan marah, dan tiba-tiba menekan dengan telapak tangannya. Boom!
Di lautan guntur yang tak berujung, sebuah mudra besar yang ganas tiba-tiba menekan. Mudra besar itu mengandung keganasan yang tak ada habisnya, dan kekuatan besar beredar, dan cahaya dewa terpantul ke segala arah. Begitu mudra besar muncul, itu berisi kekuatan untuk menekan langit, menyebabkan guntur emas melambat dalam sekejap. Melihat bahwa Alexis hendak menangkap petir emas tampak bingung, dan bahkan gemetar, dan badai petir di atas langit menunjukkan tanda-tanda menghilang. Guntur emas ini tahu bahwa itu tidak dapat membantu Alexis, dan sebenarnya ingin membubarkan bencana guntur secara langsung, memungkinkan Alexis untuk menerobos, dan pada saat yang sama lolos dari nasib dipatahkan dan menyerap lotion emas. Melihat adegan ini, mata Alexis bersinar terang, dia tidak menyangka guntur emas bisa melakukan gerakan seperti itu. Jelas, dia penuh dengan kebijaksanaan. Dia ingin melarikan diri, tetapi saya tidak mengizinkannya. Melihat bahwa badai akan menghilang, dan guntur emas berangsur-angsur menghilang, Alexis sedang terburu-buru, dan meledak, menyapu dengan pedang. Boom! Jalan penghancuran pecah, membunuh segalanya, kekuatan pembunuh dari langit berbintang yang dimusnahkan menyapu, dan niat membunuh yang kejam meraung. Dalam sekejap, pedang iblis itu menikam petir emas, dan petir emas itu sepertinya mengeluarkan raungan yang tidak mau, dan kemudian meledak dengan keras. Wow! Orang-orang yang menyaksikan kesengsaraan guntur di bawah hanya mendengar suara air yang berasal dari kesengsaraan guntur, dan awan gelap di atas langit mulai menghilang. Segera setelah itu, garis-garis cahaya keemasan mekar dari kesengsaraan guntur, tetapi segera, cahaya keemasan tampak berkumpul, dan kemudian sosok Alexis muncul. Alexis tinggal di atas langit dan memandang orang-orang di bawah dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, auranya bahkan lebih agung, seperti keberadaan yang tak terkalahkan, tekanan menyelimuti seluruh sekte enam jalan, dan banyak murid tidak bisa percaya tetapi ingin berlutut. Tetapi pada saat ini, semua orang tidak menyadari bahwa tubuh Alexis berkedip dari waktu ke waktu dengan jejak cahaya listrik yang sangat ganas. Ini adalah ledakan emulsi emas, yang muncul dari tubuh Alexis untuk menghancurkan Alexis. Hanya saja tubuh fisik Alexis tidak tertandingi, dan wilayahnya telah menembus lagi, mencapai tingkat ke-6 para dewa. Lotion emas ini tidak dapat membantu Alexis sama sekali. Setelah beberapa waktu, itu benar-benar disempurnakan oleh Alexis. Hah! Alexis perlahan menghembuskan napas udara keruh yang melayang di udara, tetapi tampaknya mengandung tekanan tanpa akhir, dan bahkan kekosongan itu runtuh. Pada saat ini, para penatua sekte bertukar pandang dengan Wijanarko, dan ada beberapa orang lain yang, seperti penatua Samingan, memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, dan mereka semua ngeri saat ini. Ketika awan gelap menghilang, orang lain tidak bisa melihatnya, tetapi mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri, Alexis menusuk guntur emas dengan pedang, dan kemudian menelan emulsi emas yang merupakan kekuatan guntur paling murni di guntur emas. Ini adalah tindakan melawan langit, bahkan seorang jenius tidak dapat melakukannya. Alexis berani melakukan hal seperti itu, jelas Alexis tidak sederhana, itu luar biasa. Anak ini, saya khawatir itu benar-benar apa yang dia katakan. Tidak hanya bakat garis keturunannya tidak kalah dengan murid sekte lainnya, tetapi dia memiliki potensi untuk memimpin sekte enam jalan untuk menjadi sekte pertama di ekstrateritorial ini. Pikiran yang tidak bisa dia percaya, dia bahkan tidak mengerti mengapa dia memiliki pemikiran seperti itu, seolah-olah perasaan dalam kegelapan yang mengendalikan pikirannya. Bab 3682 luar biasa. Tindakan Alexis terlalu mengejutkan, dan Wijanarko dan yang lainnya yang melihat adegan ini tidak mengatakannya. Pada saat ini, Alexis memurnikan guntur emas dan berhasil menembus ke lapisan ke-6 alam dewa, matanya perlahan berbalik untuk melihat Junianto di bawah. Sekarang kamu dan aku bisa bertarung. Kata Alexis acuh tak acuh dengan seringai di sudut mulutnya. Oke. Junianto memandang Alexis, dan pikirannya bergetar. Setelah mengalami bencana guntur barusan,
dan tindakan arogan Alexis yang bergegas ke bencana guntur, Junianto sudah tahu di dalam hatinya bahwa Alexis pasti tidak sederhana. Oleh karena itu, Junianto tidak lagi membenci Alexis, tetapi menganggap Alexis, yang hanya memiliki 6 lapisan alam dewa, sebagai lawan nyata. Dia sangat berhati-hati, tubuhnya tegang, dan kekuatan di tubuhnya berkumpul dengan gila, menunggu untuk bertemu Alexis dalam perang. Kamu menembak dulu, atau jika aku menembak, kamu tidak akan punya kesempatan. Pada saat ini, Alexis memandang Junianto dan berkata dengan nada datar. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya banyak murid dari 6 jalan yang marah, tetapi bahkan Junianto, yang menganggap Alexis sebagai musuh sebenarnya, juga marah. Junianto mengakui bahwa Alexis memiliki beberapa keterampilan, tetapi dia tidak bisa begitu sombong jika dia memiliki keterampilan, tetapi jika dia telah menembus ke alam dewa lapisan ke-6, tidakkah dia tahu seberapa tinggi langit? Kalau begitu aku ingin melihat seberapa mampu kamu. Junianto benar-benar marah, tidak lagi ragu-ragu, dan langsung pergi. Dia akan menggunakan semua kekuatannya untuk mengalahkan Alexis di depan semua orang dan membiarkannya Alexis mengerti apa itu kesombongan. Kesombongan adalah hal yang paling tidak berguna. Bogem badak. Junianto meraung, dan pedang panjang di tangannya dipenuhi dengan awan dan kabut yang tak berujung pada saat ini. Bogem badak, trik ini adalah ciptaan asli Junianto, jadi dia menamakannya sendiri. Ini adalah pukulan terkuat Junianto. Dia akan menghancurkan Alexis dengan sikap menggelegar, dan menjatuhkan arogansi Alexis dengan ketajamannya. Pada saat ini, awan dan kabut sangat luas, dan Junianto ada di awan dan kabut, dan sosoknya menjadi tidak terlihat, tetapi ada aura bencana alam yang kejam dan tak tertandingi pada pedang panjang di tangannya. Aura bencana alam ini begitu dahsyat dan hebat, seperti malapetaka tertinggi yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, tidak ada yang bisa menghentikannya, dan tidak ada yang bisa selamat dari bencana seperti itu. Pedang ini mengandung makna pembunuhan tertinggi, dan aura bencana alam yang luar biasa dan perkasa beredar, sehingga banyak tetua dari Sekte 6 Jalan yang menonton pertempuran tidak bisa tidak mengangguk diam-diam. Pedang Junianto memang agak luar biasa. Pada saat ini, Alexis menghadapi pedang yang menakutkan ini, tetapi ekspresinya tenang, dan bahkan tidak ada jejak turbulensi di hatinya. Dalam kabut, Alexis tampaknya dapat melihat jejak Junianto, dan matanya selalu bergerak dengan Junianto yang halus. Di awan dan kabut berkabut yang tak terbatas, sosok Junianto tampaknya ada di mana-mana, dan aura mengerikan dari bencana alam menembus awan dan kabut, membuat orang gugup dan gelisah. Tetapi pada saat ini, wajah Alexis sangat tenang, dan matanya bergerak acuh tak acuh, seolah-olah dia selalu bisa menangkap lokasi Junianto. Pada saat ini, Junianto juga merasakan perasaan aneh di hatinya, seolah-olah dia benar-benar dikunci oleh Alexis, tidak peduli bagaimana dia bergerak, tidak peduli seberapa sihir yang dia lakukan, dia tidak bisa menyingkirkannya, dan ada sedikit kecemasan di antara alisnya. Jika kamu tidak melakukannya lagi, aku khawatir tidak akan ada kesempatan. Mulut Alexis meringkuk, lalu dia berkata. Begitu kata-kata ini keluar, hati Junianto terkejut, dan dia menyadari bahwa pikirannya terpengaruh, dan dia tidak dapat menunda lebih lama lagi, jika tidak, kekuatan tempurnya akan sangat rusak, dan dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Alexis saat ini. Pedang hantu, potong pikiran. Junianto berteriak dengan marah, dan sosoknya tiba-tiba meledak dari awan dan kabut. Dia berada tepat di depan Alexis, kejam dan tak tertandingi, dan pedang panjang mengerikan yang bersiul dari bencana alam menusuk hati Alexis. Oke. Alexis tidak panik ketika melihat penampilan Junianto, tetapi malah membuka mulutnya dengan kagum, setuju dengan pedang Junianto. Pada saat berikutnya, Alexis memiliki aura hukum besar yang kuat. Dia memegang pedang iblis, yang tampaknya sangat lambat, tetapi sebenarnya, itu secepat kilat. Jalan penghancuran, meletus.
Mata Alexis bergetar, dan aura mengerikan menghancurkan langit dan bumi tersapu, dan saat pedang panjang yang penuh dengan aura bencana alam bertabrakan dengan pedang iblis, itu bergetar hebat. Saat berikutnya, jalan penghancuran menyapu, dan kekuatan besar yang menghancurkan segalanya langsung menghancurkan pedang panjang tanpa penundaan dalam kekuatan penghancuran, dan kemudian bergegas menuju Junianto. Tidak bagus. Melihat adegan ini, wajah Junianto berubah, jalan penghancuran Alexis, memberinya perasaan bahaya yang dalam, dan bahkan krisis kematian menjulang. Cahaya pelindung. Junianto berteriak dengan marah, dan aturan langit dan bumi yang megah dan kuat melonjak. Dari langit di atas, cahaya ilahi yang menyilaukan yang tampaknya mengumpulkan kecemerlangan bintang yang tak terhitung jumlahnya diselimuti, melindungi Junianto di dalamnya. Aun berubah menjadi penghalang ribuan energi keberuntungan, dengan kuat menghalangi bagian depan pedang iblis. Teknik ini menarik. Alexis mengangkat alisnya sedikit, dan langit ditutupi dengan cahaya. Meskipun tidak sebagus teknik hukum besar, itu serupa. Jelas, orang yang menciptakan kekuatan magis ini tidak sepele. Tetapi pada saat ini, cahaya pelindung menghadapi pedang iblis yang menghancurkan segalanya, tetapi hancur dalam sekejap. Melihat adegan ini, kulit Junianto juga berubah total, menyaksikan pedang iblis menembus lurus, merasa bahwa neraka yang tak terbatas tampaknya diselimuti. Tepat ketika Junianto berpikir bahwa dia akan mati di bawah pedang ini, kekuatan kekerasan yang terkandung dalam pedang iblis itu tiba-tiba menghilang, dan pedang iblis yang berasal dari ledakan itu terbang melewati hidung Junianto. Alexis memegang bunga pedang, lalu membawa pedang iblis di belakangnya, pakaiannya menari, dan napas yang mengejutkan selama pertempuran berangsur-angsur menjadi tenang. Pada saat ini, Alexis seperti dewa pedang yang tak terkalahkan, menguasai ilmu pedang paling kuat, mengambang di dunia, luar biasa. Mulai sekarang, kamu akan menjadi pelayanku. Alexis memandang Junianto, dan berkata dengan acuh tak acuh dengan sudut mulutnya yang melengkung. Aku. Mendengar ini, Junianto menatap Alexis dengan mata yang rumit. Dia menganggap Alexis sebagai pembohong, jadi dia ingin mengekspos kebodohan Alexis, tetapi tiba-tiba kalah dari Alexis. Hanya saja Junianto bukan orang yang tidak percaya pada kata-katanya, karena dia bertaruh dengan Alexis, dia tidak akan melanggarnya, dan emosi rumit di matanya saat ini telah menghilang. Junianto membungkuk kepada Alexis dan memberi hormat, Junianto hormat pada tuanku. Bagus sekali. Alexis mengangguk acuh tak acuh, dan kemudian memberi isyarat agar dia bangun. Pada saat ini, para murid dari Sekte Enam Jalan sangat marah, meskipun mereka telah melihat bahwa Alexis berbakat dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, yang mampu mengalahkan Junianto di alam perbaikan di lapisan 6 alam dewa, langka di dunia ini, dan bisa disebut sesat ekstrim. Tetapi pada saat ini, Alexis menjadikan Junianto sebagai pelayannya, tetapi juga membuat marah para murid dari 6 jalan. Alexis. Karena kamu yakin ingin menjadi murid utama, mengalahkan junior Junianto saja mungkin tidak cukup, jadi masih ada aku. Dan aku, Alexis, aku ingin kamu tahu kengerian 6 jalan dan kamu akan mengerti apa artinya. Ada orang di luar orang yang kuat. Kamu terlalu sombong, aku ingin kamu mengerti bahwa kesombongan hanya akan membawa bencana. Pada saat ini, satu demi satu kilatan cahaya naik ke langit, semuanya adalah murid dalam dari Sekte Enam Jalan, dan momentum luar biasa dari alam perbaikan tersapu, bahkan menyebabkan langit meledak. Alexis membangkitkan kemarahan semua murid. Pada saat ini, apa yang ditunjukkan ribuan orang, melihat penampilan niat membunuh semua orang, Alexis tidak menganggapnya serius. Bab 3683 Hutan Jiwa. Apakah Anda ingin menggertak lebih sedikit dengan lebih banyak? Alexis merenung, dan para murid dari Sekte Enam Jalan jelas kesal dan marah. Maju. Begitu kata-kata ini keluar, para murid Sekte Enam Jalan juga tampak sedikit muram. Murid-murid Sekte Enam Jalan memiliki harga diri mereka sendiri, dan mereka diremehkan bergabung untuk berurusan dengan Alexis, jadi mereka akan bisa menang.
Hehe, kita tidak perlu bergabung untuk menjatuhkannya, biarkan aku Faza datang melawannya. Pada saat ini, seorang murid yang tinggi dan kokoh menatap Alexis, auranya bergulir di tubuhnya, jelas dia telah mencapai alam perbaikan lapisan 4. Melihat ini, mata Alexis sedikit menyipit, dia mampu mengalahkan Junianto, yang berada di lapisan kedua langit, tetapi menghadapi Faza, yang berada di lapisan keempat, saya khawatir itu akan sulit untuk mengalahkannya. Jelas, murid-murid Sekte Enam Jalan di depan mereka juga secara kasar melihat detail Alexis, mengetahui bahwa Alexis, meskipun menentang langit, dapat mengalahkan Junianto dengan kekuatan alam dewa seperti iblis, tetapi dia akan diregangkan melawan yang lebih kuat. Pada saat ini, Alexis jelas dalam kesulitan, dan ketika dia berpikir tentang bagaimana menyelesaikannya, sebuah suara agung terdengar. Cukup. Wijanarko menatap kosong ke arah murid Sekte Enam Jalan yang marah, dan berkata dengan suara rendah, Alexis mengalahkan Junianto, dia lulus ujian dan membuktikan bakat kemampuannya sendiri. Begitu kata-kata ini diucapkan, para murid dari Sekte Enam Jalan gempar, tetapi mereka tidak berani membantah Wijanarko, jadi mereka hanya bisa menatap Alexis dengan enggan. Alexis, saya setuju untuk membiarkan Anda menjadi murid utama, tetapi Anda juga harus menyetujui suatu syarat. Syarat apa? Alexis memandang Wijanarko, hatinya sedikit bergerak, ini jelas merupakan ujian terakhir, selama dia bisa lulus, dia bisa mencapai tujuannya. Jika kamu dapat dengan bebas masuk dan meninggalkan hutan jiwa, aku akan berjanji padamu untuk menjadi murid utama. Begitu Wijanarko mengucapkan kata-kata ini, para murid dari Sekte Enam Jalan sedikit terkejut, dan kemudian semua menatap Alexis dengan mata main-main. Hutan jiwa, ini adalah tempat pelatihan bagi para murid dari Sekte Enam Jalan. Ini menguji semangat dan kultivasi para murid. Itu didirikan oleh Sohan, pendiri Sekte Enam Jalan. Meskipun hutan penekan jiwa ini hanya berjarak 1 kilometer, itu sangat sulit. Setiap langkah adalah ujian. Saat ini, Sukawi, murid terbaik di Sekte Enam Jalan dan yang paling mungkin menjadi murid utama, hanya berjalan kaki. 320 mil, seluruh Sekte Enam Jalan terkejut, dan Sukawi dianggap sebagai jenius tertinggi. Rekor jarak terjauh yang ditempuh di hutan jiwa diciptakan oleh Badeni, Master Sekte ketujuh dari Sekte Enam Jalan, yang telah menghilang secara misterius, dengan total jarak 530 meter. Oleh karena itu, di hati banyak murid Sekte Enam Jalan, tidak mungkin untuk sepenuhnya menyelesaikan hutan penekan jiwa. Jika Anda dapat mencapai ujung hutan penekan jiwa, itu akan menjadi keberadaan yang tak terkalahkan yang dapat menjadi penguasa yang tertinggi. Menguasai langit, dan melampaui alam semesta. Alexis di depannya jelas tidak bisa menjadi orang seperti itu. Pada saat ini, semua murid berpikir bahwa Wijanarko pasti mempersulit Alexis, dan dia juga percaya bahwa Alexis ingin menjadi murid utama adalah mimpi bodoh, jadi dia dengan sengaja menggunakan hutan penekan jiwa sebagai alasan untuk mempermalukan Alexis. Hanya saja ide para murid ini semuanya salah. Wijanarko benar-benar mengharapkan Alexis untuk menciptakan keajaiban. Bahkan para tetua sekte, banyak tetua dari Sekte Enam Jalan penuh dengan harapan untuk Alexis saat ini. Kemampuan Alexis untuk mengalahkan Junianto, yang berada di alam perbaikan, telah menunjukkan bahwa garis keturunan dan bakat tertinggi Alexis mengejutkan dan luar biasa. Dan hutan penekan jiwa adalah ujian jiwa dan raga. Jika Alexis benar-benar dapat berjalan melalui hutan penekan jiwa, itu menunjukkan bahwa Alexis tidak hanya memiliki bakat tertinggi, tetapi juga memiliki kultivasi untuk menjadi eksistensi tertinggi. Jika bakat Alexis melawan langit sedemikian rupa, selama tidak ada kecelakaan, Alexis akan ditakdirkan untuk menjadi penjahat yang menakutkan. Dengan cara ini, ada kemungkinan bahwa Alexis benar-benar dapat memenuhi mimpi besarnya, memimpin Sekte Enam Jalan untuk menjadi sekte pertama di ekstrateritorial, dan mencapai sesuatu yang bahkan pendiri sekte, Sohan, belum melakukannya. Pada saat ini, melihat ekspresi lucu dari semua murid, Alexis tahu bahwa hutan penekan jiwa ini tidak mudah.
Namun, ekspresi Alexis masih acuh tak acuh, dia melihat harapan di mata Wijanarko, dan segera setuju. Oke, aku bersedia mencoba hutan penekan jiwa ini. Begitu dia mengatakan ini, mata Wijanarko menjadi cerah, dan dia bertepuk tangan. Dengan keras berkata, "Di mana Sukawi?" Boom! Untuk sesaat, gelombang menakutkan muncul di puncak gunung di kedalaman Sekte Enam Jalan. Sosok ini luar biasa, dan kecepatannya sangat cepat. Saya melihat kilatan cahaya di langit, dan sosok elegan muncul di depan Wijanarko. Sosok ini memiliki rambut hitam yang tergerai, mengenakan jubah biksu, dan memiliki pedang panjang yang sangat tajam di pinggangnya. Tampaknya ada surga yang mengalir di matanya, dan dia terlihat sangat luar biasa. Itu adalah Sukawi. Sebagai murid pertama dari Sekte Enam Jalan, Sukawi ini sangat menuntut dirinya sendiri, dan telah berkonsentrasi pada kultivasi, jadi setelah Alexis tiba, dia tidak ikut bersenang-senang, dan hanya datang setelah mendengar panggilan yang sewenang-wenang. Tuan Sekte. Ketika Sukawi tiba, dia menyapa para penatua Sekte dan Wijanarko masing-masing, dengan makna bertanya di matanya. Melihat adegan ini, mata Alexis berkedip. Tidak heran Sukawi dan penatua Samingan terlihat sangat mirip dalam temperamen. Dia ternyata adalah murid dari penatua Samingan. Hehe, Qianyu, alammu telah menjadi lebih dan lebih kuat. Pada saat ini, penatua Samingan memandang Sukawi dan tidak bisa menahan senyum puas. Sebagai muridnya, Sukawi diajar dengan hati-hati dan memiliki harapan besar untuk Sukawi. Dan Sukawi tidak memenuhi harapannya dan mencapai hasil yang baik. Tuan telah memenangkan penghargaan. Sukawi berkata dengan hormat ketika dia mendengar kata-kata itu. Pada saat ini, Wijanarko juga memandang Sukawi dan mengangguk puas, lalu menatap Alexis. Ini Alexis, dia ingin menjadi murid utama Sekte Enam Jalan, aku sudah berjanji padanya. Oh. Ketika Sukawi mendengar kata-kata itu, kilatan kejutan melintas di matanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Alexis. Dia selalu bekerja keras untuk posisi murid utama. Sekarang dia mendengarnya. Alexis ingin menjadi murid utama, dia tidak kesal sama sekali, tetapi merasa penasaran. Melihat bahwa alam Alexis hanyalah tingkat ke-6 dari alam dewa, Sukawi bahkan lebih terkejut, dan kemudian berkata sambil tersenyum, saudara Alexis ini berada di alam seperti itu, jika dia ingin menjadi murid utama, Master Sekte bisa setuju, jelas dia memiliki keterampilan yang luar biasa. Dia memang memilikinya. Wijanarko mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Pada saat ini, Alexis memandang Sukawi, dan perasaan yang baik muncul di hatinya. Sukawi adalah orang yang rendah hati, mengabdikan dirinya untuk kultivasi, dan dia tidak sombong atau terburu-buru ketika menghadapi sesuatu, dan dia bahkan tidak kesal pada wajah dirinya yang ingin merebut posisi kepala murid. Langka memang. Setelah itu, Wijanarko berkata, saya meminta Anda untuk datang ke sini kali ini, karena saya meminta Anda untuk menunjukkan kepada Alexis sebuah demonstrasi dan berjalan melalui hutan penekan jiwa.